Malam hari ini kita akan berbicara tentang Tuhan membalikan keadaan kita. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 14 mulai dari ayat 10 sampai ayat ke-31. Dikatakan demikian. Ketika Firaun semakin mendekat, Bani Israel melihat mereka. Tampaklah orang-orang Mesir sedang berbaris mengejar mereka, dan mereka merasa sangat ketakutan, dan berserulah Bani Israel kepada Yahweh. Mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah ini yang telah engkau perbuat bagi kami, dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah perkataan ini yang sudah kami katakan kepadamu waktu di Mesir? Biarkanlah kami sendiri, agar kami melayani orang-orang Mesir, karena lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Musa berkata kepada umat itu, "Janganlah kamu takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh akan ditunjukkannya bagimu pada hari ini, karena orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, mereka tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Ayat 14, Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan berdiam saja. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang Tuhan membalikan keadaan. Nah, saudara dan saya perlu mengetahui baik-baik bahwa kekuatan hidup orang percaya, kekuatan hidup pelayan Tuhan, kekuatan hidup para hamba-hamba Tuhan, kekuatan bagi para anak-anak Tuhan bukan terletak pada seberapa banyak uangnya di rekeningnya, bukan terletak kepada kekayaannya, bukan terletak pada seberapa terkenal dan popularitas hidupnya, dan juga bukan terletak kepada jabatannya yang tinggi dan lain sebagainya. Perlu kita sadari, perlu kita ketahui hal-hal yang saya sebutkan, uang, jabatan, reputasi, popularitas dalam menjalani hidup ini kita memerlukan terkadang. Tetapi ini semua tidak bisa menolong hidup kita, tidak bisa membalikan keadaan kita ketika kita sedang tertekan dengan pergumulan, ketika kita sedang mengalami sakit penyakit, ketika kita sedang mengalami jalan-jalan buntu. Percayalah, uang yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, nama baik yang kita miliki, seluruh aspek yang kita miliki tidak bisa menolong kehidupan kita. Karena kekuatan anak Tuhan, kekuatan orang percaya, kekuatan para pelayan Tuhan terletak bukan atas karena nama baiknya, bukan terletak atas karena kekayaannya, bukan terletak atas karena kehebatannya, kemasyurannya, berliannya begitu berlimpah, hartanya begitu berlimpah. Tetapi saudara dan saya, kekuatannya, pengharapannya terletak kepada hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, kekuatan saya. Belum semua, ada ribuan jemaat yang menyaksikan siaran langsung ini di malam hari ini di Facebook maupun di YouTube. Kekuatan saya terletak hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Bersyukur kita punya harta yang berlimpah. Bersyukur kita punya nama yang masyhur, nama baik. Bersyukur kita punya jabatan. Tetapi ini semua tidak bisa melindungi kita dari hal-hal bahaya. Tidak bisa mengembalikan keadaan yang sedang mungkin terpuruk, mungkin gagal, mungkin tidak mengalami keberhasilan. Tetapi kita bisa mengembalikan keadaan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tertutup menjadi terbuka, dari yang penyakitan menjadi yang sembuh. Semua terletak dan tergantung di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebesar apapun masalah dan badai kehidupan kita, Tuhan akan tetap membela kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, sebesar apapun badai hidup saya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, sebesar apapun badai kehidupan saya. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, sebesar apapun badai kehidupan saya, Yesus saya jauh lebih besar. Sebesar apapun pergumulan hidup kita, Yesus saya jauh lebih besar. Amin, saudara. Saudara perlu ketahui, saudara perlu menyadari ketika pergumulan menghantam kita, ketika masalah menghantam hidup kita,
Ketika tekanan hidup coba ingin menghantam hidup kita, kita tidak seorang diri. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Yesus yang akan membela hidup kita. Ada Yesus yang memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Ada Tuhan Yesus yang akan membalikan keadaan kita dari posisi tertekan menjadi posisi merdeka, posisi yang bebas, posisi liberty, posisi freedom, posisi yang dimana kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku dilepaskan dari segala tekanan kehidupan, karena aku percaya firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang meratakan jalan-jalan yang berliku, meratakan gunung-gunung, mematahkan tembok, tembaga, dan palang-palang besi. Karena kita percaya Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak akan kekurangan dan takut apapun. Gadanya dan tongkatnya itulah yang menjadi penghiburan akan aku. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, apapun masalah kita, Tuhan akan mengembalikan keadaan kita jauh lebih daripada keadaan kita sebelumnya. Saya ingin menceritakan satu kebenaran firman Tuhan. Satu kali Tuhan membalikan keadaan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, bangsa Israel, firman Tuhan yang sudah kita baca, diperhadapkan dengan keadaan yang sangat sulit dan menyulitkan. Satu sisi, bangsa ini keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, diudak-udak oleh ribuan, ratusan, bahkan jutaan tentara Mesir di belakang mereka. Tentu sebagai as human being, kita mengalami ketakutan sehingga bangsa Israel berkata, Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami di padang belantara ini untuk dibantai oleh tentara Firaun? Mereka berkata demikian kepada Musa, abdi Tuhan tersebut. Karena di depannya diperhadapkan dengan laut terberau, kanan kirinya diperhadapkan dengan padang belantara, dan di belakang tentara umat Israel terdapat tentara Mesir yang siap membantai, membunuh baik kaum pria ataupun wanita, orang dewasa maupun anak-anak. Semua pasti akan dibantai habis oleh Firaun. Tetapi sadarilah saudaraku terkasih dalam Tuhan, di saat tidak ada jalan, sepertinya pintu tertutup, sepertinya situasinya terjepit, sepertinya situasinya sulit untuk kita dilepaskan, terima mujizat dan melihat perkara-perkara dahsyat, hal ajaib dalam ketertekanan ini. Tahukah saudara apa yang Tuhan buat? Musa berkata di ayat ke-14 dengan jelas, firman Tuhan berkata demikian bagi umat Israel. Ayat 13 dan ayat 14. Musa berkata kepada umat itu, janganlah kamu takut, berdirilah teguh. Meskipun di belakangnya ada tentara Mesir yang ingin membantai umat Israel, depan ada laut terberau, kanan kiri padang belantara kosong. Hanya ada tiang awan, tiang api yang menyertai mereka. Berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan ditunjukkannya bagimu pada hari ini. Karena orang Mesir yang kamu lihat hari ini, mereka tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan berdiam saja. Apa artinya saudara? Firman Tuhan tergenapi. Di saat tiada jalan, Tuhan membuka jalan. Amin. Tuhan menenggelamkan seluruh tentara Mesir, termasuk Firaun. Mereka semua mati, dikuburkan dengan air laut terberau. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini posisi kita sedang tertekan. Hutang pihutang, masalah, kegagalan dalam bisnis, usaha, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, kehidupan. Percayalah, sama seperti Yahweh, sama seperti Yeshua menolong umat Israel. Demikian juga malam hari ini Tuhan akan menolong dan mengembalikan keadaan kita jauh lebih daripada orang yang lebih daripada pemenang. Yang setuju, katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mungkin keadaan kita saat ini sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, kesulitan ekonomi, hutang pihutang, hampir bercerai, suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, orang tua menelantarkan anak, anak menelantarkan orang tua. Mungkin keadaan kita hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Mungkin keadaan situasi perang terjadi di mana-mana, negara melawan negara, saudara, bangsa melawan bangsa. Virus COVID-19 di mana-mana, keadaan semakin tidak membaik. Tetapi percayalah, Tuhan akan mengembalikan keadaan, membalikan keadaan yang dari tidak ada menjadi ada. Yang dari kutuk menjadi terberkati, dari gelap menjadi terang, dari kehidupan
biasa-biasa saja menjadi kehidupan yang luar biasa. Dari yang tidak berpengharapan, memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti dikembalikan oleh Tuhan, dapat membalikan keadaan. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagi kita semua adalah, pada saat kapan Tuhan mengembalikan keadaan hidup kita? Mungkin hari-hari ini kita terjepit dengan hutang, mungkin hari-hari ini kita sedang tidak punya uang, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami tekanan kehidupan, jalan-jalan buntu, pintu-pintu yang tertutup, palang-palang besi dan tembok-tembok tembaga. Pada saat kapan Tuhan membalikan keadaan hidup kita? Yang pertama yang Tuhan ingin sampaikan melalui pelayanan malam hari ini lewat mulut saya, bagi jemaat Tuhan sekalian, pada saat kita menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Kalau saudara ingin melihat saudara ditolong Tuhan, saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara ingin melihat pintu-pintu berkat saudara terbuka, saudara ingin melihat hutang saudara dilunasi, saudara ingin melihat pekerjaan saudara diberkati, rumah tangga saudara tidak jadi bercerai, anak saudara yang sakit disembuhkan, penyakit saudara disembuhkan, saudara ingin melihat hal-hal yang baik, sadarilah kapan Tuhan mengembalikan keadaan hidup kita. Tuhan mengembalikan keadaan hidup kita pada saat saudara dan saya menyadari kita memiliki Tuhan yang besar. Apapun masalahnya, Tuhan Yesus saya besar. Apapun pergumulannya, saya punya Tuhan Yesus yang besar. Apapun sakitnya, saya punya Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan. Amin. Ketika saudara menyadari saudara punya Tuhan Yesus yang besar, saudara tidak akan dikalahkan dengan keadaan, tetapi saudara akan sebaliknya mengembalikan keadaan. Yang tadinya keadaan menekan kita, kita bisa berkata kepada keadaan itu, tidak, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Yesus yang dahsyat, aku punya Yesus yang hebat, aku punya Yesus yang perkasa, aku punya yang Yesus baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Sakit kita akan disembuhkan, hidup kita akan dipulihkan, masa lalu kita akan dilepaskan oleh Tuhan, keterikatan kita, keterbelengguan kita, sakit penyakit kita, semua akan disembuhkan oleh Tuhan. Karena kita yakin, kita percaya Tuhan ada di pihak kita. Ketika saudara menyadari kita punya Tuhan yang besar, sama seperti Daud sedang menghadapi Goliat. Goliat berkata kepada Daud, "Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing?" Tetapi Daud tidak tersinggung dengan makian Goliat. Tapi Daud berkata, "Engkau boleh mendatangi aku dengan pedang dan seluruh perabotan-perabotan perangmu. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Elohim Israel, yaitu Yahweh Tuhan semesta alam. Yahweh segala barisan Israel. Hari ini juga mayatmu akan dimakan burung. Dan kepalamu akan aku putuskan dengan pedang di tanganku." Saudara, keadaannya berbalik. Bagaimana mungkin anak muda yang kemerah-merahan bisa mengalahkan tentara Filistin yang berpengalaman? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin, saudara? Tetapi di tangan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bagaimana mungkin bangsa Israel bisa keluar dari cengkraman tangan Firaun? Pada saat itu Firaun sangat berkuasa, sangat beradidaya. Bahkan perintahnya pasti akan terjadi. Tetapi itulah Tuhan kita. Kita boleh saja bukan siapa-siapa. Kita boleh saja orang yang gak punya uang. Kita boleh saja tidak kenal orang-orang hebat, pengacara hebat, dan pembela-pembela hebat. Selama kita menyadari, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Yesus yang perkasa. Aku punya Yesus yang dahsyat. Maka aku yakin, aku percaya. Aku pasti ditolong Tuhan. Aku pasti dibela Tuhan. Aku pasti disertai Tuhan. Aku yakin kemenangan yang gilang gemilang akan menjadi bagian milik kehidupan saya. Bisnis saya akan diberkati. Usaha saya akan diberkati. Pekerjaan saya akan diberkati, sakit penyakit kita akan disembuhkan, masalah-masalah kita akan diselesaikan, pintu-pintu yang tertutup Tuhan akan bukakan, pintu-pintu yang sudah jalan buntu Tuhan akan berikan jalan keluar yang baru. Karena aku percaya Tuhan adalah pintu, Yesus adalah pintu. Dia bukan hanya gembala, tetapi dia juga jalan dan pintu dalam pintu berkat dan kehidupan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, pada saat kapan Tuhan mengembalikan keadaan hidup kita? Dari miskin menjadi kaya, susah menjadi senang, sedih menjadi bersuka cita. Yang kedua, pada saat kita menyadari firman Tuhan berkuasa. Amin, saudara. Firman yang kita dengar memiliki kuasa.
Apabila saudara ingin disembuhkan dari sakit penyakit saudara, dari tumor saudara, dari cancer saudara, dari kelemahan tubuh saudara, sadarilah firman Tuhan. Apa firman-Nya? Firman-Nya berkata, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Apa firman-Nya? Firman-Nya berkata dengan jelas, oleh bilur-bilurku kamu yang sakit menjadi sembuh. Apa firman-Nya? Firman-Nya berkata, di atas kayu salib sudah selesai. Aku menanggung kelemahan tubuhmu, aku menanggung sakit penyakitmu, aku menanggung segala kutukmu dan segala beban berat hidupmu. Ingat, ketika kita menyadari firman Tuhan berkuasa, maka keadaan akan berbalik. Kita yang miskin diperkaya oleh Tuhan. Kita yang susah diberkati oleh Tuhan. Kita yang pengangguran, kita yang tidak punya pengharapan, kita yang hidup dalam keputusasaan. Kita mengingat firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Bahwa aku tahu mengenai hidupmu. Aku memiliki rencana dan rancangan yang dahsyat, yang luar biasa. Hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara mengingat itu, saudara akan meninggalkan hari-hari pengangguran saudara. Karena saudara diingatkan, firman-Nya berkuasa. Saya menyadari firman-Nya berkuasa. Dan pada saat kapan Tuhan mengembalikan keadaan hidup kita? Yang ketiga, pada saat kita menyadari anugerah-Nya yang besar. Setiap dari kita pasti punya kesalahan. Setiap dari kita pasti pernah mengalami kegagalan. Baik bisnis, dagang, usaha, pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Tetapi sadarilah, anugerah-Nya besar bagi kehidupan kita. Pintu maaf-Nya lebar terbuka bagi hidup kita. Sadarilah anugerah Tuhan. Setiap dari kita dalam berdagang pasti pernah gagal. Tapi jangan putus asa. Jangan kecewa. Sadari anugerah-Nya. Ayo bangkit. Kita berjalan kembali bersama dengan Yesus. Sadari firman-Nya. Dan kita imani, kita yakini, kita percaya. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Sama seperti pujian ini berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ketika kita menyadari kita punya Tuhan yang besar, ketika kita menyadari firman-Nya berkuasa, dan ketika kita menyadari bahwa anugerah-Nya senantiasa selalu tersedia bagi kehidupan kita. Dan yang keempat, ketika kita menyadari bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita, maka keadaan hidup kita akan diputar balik oleh Tuhan. Dari yang di bawah, yang jadi ekor, menjadi kepala. Yang tidak pernah naik, menjadi naik. Yang tadinya turun, kita menjadi naik. Yang jadi ekor, jadi kepala. Yang sakit-sakitan menjadi disembuhkan. Yang tadinya bangkrut, gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha itu. Sadarilah kita punya Tuhan yang besar. Sadarilah bahwa firman-Nya berkuasa. Sadarilah anugerah-Nya besar. Dan sadarilah Yesus kita adalah Tuhan yang setia. Yahweh kita adalah Tuhan yang setia. Yang gak mungkin ninggalin kita anak-anaknya. Yang gak mungkin ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapinya seorang diri. Impossible. Tuhan akan menjadi pahlawan kita. Berjalan di depan kita. Melawan musuh-musuh kita. Menyelesaikan pergumulan kita. Dan memberikan kepada saudara dan saya kemenangan yang gilang gemilang. Sehingga firman Tuhan tergenapi. Kita lebih daripada pemenang. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan saya masuk ke inti khotbah saya malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan telah membalikan keadaan hidup kita, maka apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Yang pertama, ketika Tuhan telah mengembalikan keadaan hidup kita, dari miskin menjadi kaya, susah menjadi diberkati, terbelenggu dengan hal-hal kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang merdeka, mengalami jalan-jalan buntu, mendapatkan jalan-jalan yang baru, terbuka jalan-jalan yang baru, pintu-pintu baru terbuka. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk Tuhan, mari kita naikkan ucapan syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan, Engkau menolongku, Engkau menolong keluargaku, Engkau menyembuhkan sakit penyakitku, Engkau membebaskan aku, Engkau melepaskan aku, Engkau menjamin hidupku. Terima kasih Yesus. Yang pertama, dari mulut saudara dan saya harus keluar ucapan syukur. Dan yang kedua, ketika Tuhan telah membalikan seluruh kehidupan keadaan kita, maka apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Yang kedua, kita harus bersaksi
bagi kemuliaan namanya. Kepada siapapun kita saksikan, saya ditolong oleh Tuhan, saya dibela oleh Tuhan, saya disembuhkan oleh Yesus. Tanpa Yesus saya nggak mungkin jadi orang kaya, nggak mungkin jadi orang berhasil, nggak mungkin jadi orang kemasyhuran. Usaha saya pasti bangkrut, usaha saya pasti gagal. Oleh karenanya saya saksikan di mana-mana, aku diberkati Yesus, aku ditolong Tuhan, aku dipelihara Tuhan. Dan yang ketiga, ketika Tuhan telah membalikan keadaan hidup kita, maka apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Yang ketiga, terus hidup dalam janjinya. Saudara, jangan mau dengar kabar-kabar bohong dunia ini hari-hari ini. Di sana begini, varian ini. Jangan mau dengerin. Dengerin janji firman Tuhan. Apa janjinya? Dia akan memberikan kemenangan atas setiap pergumulan kita. Apa janjinya? Janjinya dia akan menyertai kehidupan kita. Apa janjinya? Bahwa dia setia tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Apa janjinya? Dia akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Apa janjinya? Bahwa sampai selama-lamanya anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Sampai masa putih rambut kita akan tetap digendong oleh Tuhan. Apa janjinya? Janjinya di dalam Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, di dalam darah Yesus, di dalam kuasa nama Yesus. Ada segala yang manusia perlukan dan manusia cari. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingatlah, Tuhan dapat mengembalikan keadaan kita jauh lebih dahsyat dan luar biasa daripada keadaan yang sebelumnya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.